Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afif Nuruddin. Anak-anak biasa manggil saya Pak Afif. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran IPS tentang kearifan lokal, salah satu budaya yang ada di Indonesia. Namun, sebelum itu kita ucapkan basmalah bersama-sama untuk memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kearifan lokal, yang mana di Indonesia ini kearifan lokalnya itu sangat beragam, budayanya sangat beragam. Nah, kearifan lokal di Indonesia itu saya akan tunjukkan beberapa. Yang pertama di sini ada suku Baduy. Nah, ini yang menggunakan baju biru. Nah, ini dan biru-biru ini adalah suku Baduy. Suku Baduy itu bagian dari suku Sunda. Nah, ini yang tengah-tengah ini adalah suku Sunda. Oke, dan yang di sampingnya itu adalah suku Dayak yang mana berasal dari Kalimantan. Banyak sekali suku-suku lain. Tapi kali ini saya hanya akan membahas satu suku saja. Namun sebelum itu kita lihat apa sih sebetulnya kearifan lokal itu? Nah, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai luhur, pengetahuan, kepercayaan dan kebiasaan yang telah berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun. Hasil interaksi masyarakat dengan alam, sosial, dan budaya setempat. Nah, jadi kearifan lokal itu adanya turun-temurun, bukan sebuah kebudayaan yang baru datang kemarin. Oke, ingat, adalah turun-temurun dan hasil interaksi masyarakat dengan alam, sosial, dan budaya setempat. Oke, seperti itu. Kita hari ini akan membahas salah satu kearifan lokal. Kita akan membahas salah satu budaya, yaitu yang namanya budaya Baduy. Nah, perlu diketahui, suku Baduy itu adalah suku Sunda juga, tetapi sedikit berbeda. Suku Baduy ini adalah suku yang berada di daerah Banten, Jawa Barat. Nah, suku Baduy ini unik. Mereka ini hanya hidup hanya di daerah itu saja, hanya di daerahnya saja. Mereka melakukan kehidupan hanya di daerahnya saja, mencari makan. Mereka melakukan kesehariannya hanya di daerahnya saja. Oke, di sini lihat. Kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy dalam sangat sederhana dan berputar di sekitar alam. Jadi mereka itu hanya memanfaatkan alam untuk kehidupannya. Mereka bangun pagi untuk bekerja di sawah, memasak menggunakan kayu bakar. Mereka tidak menggunakan kompor, tidur di lantai, tidak menggunakan kasur. Masyarakat Baduy dalam sangat menghargai waktu dan tidak terburu-buru dalam melakukan segala sesuatu. Mereka tidak berbelanja ke minimarket. Mereka tidak pergi-pergian menggunakan motor. Mereka tidak mandi menggunakan sabun. Nah, banyak sekali. Mereka benar-benar menghargai alam. Dari alam untuk alam, seperti itu. Oke. Lalu ada apa lagi? Masyarakat Baduy itu memiliki rumah yang sama. Itu rumah panggung. Rumah-rumah di Baduy umumnya dibangun dengan konstruksi panggung dari kayu. Desain ini memiliki fungsi untuk menghindari hewan-hewan kecil dan kelembaban tanah. Nah, rumah-rumah di Baduy ini saling berhadapan dan juga mereka memiliki jarak 2-3 meter saja. Nah, rumah-rumah di Baduy ini tersusun dengan rapi seperti itu. Nah, selain itu suku Baduy ini kan berada di dalam pegunungan. Mereka menggunakan sungai itu sebagai nadi mereka, sumber kehidupan mereka. Selain itu juga mereka menggunakan hutan sebagai sumber kehidupan mereka. Seperti itu ya. Jadi ini dipercayai oleh orang-orang Baduy ya, ini adalah sebuah kearifan lokal yang secara turun-menurun mereka jaga seperti itu. Lalu mereka juga menggunakan baju yang namanya baju kalong atau baju kampret. Baju kampret adalah baju kampret ini adalah baju khas dari Baduy. Nah, jadi seperti ini. Kenapa dinamakan baju kalong? Karena umumnya berwarna hitam.
Nama kampret ini berasal dari kata kalong yang artinya kelelawar. Oke, karena kalong itu kan berwarna hitam. Jadi baju kampret ini dinamakan baju kampret karena berwarna hitam. Tetapi untuk warga Baduy Dalam itu menggunakan baju yang berwarna putih, tapi dengan model yang sama seperti itu. Oke, itu adalah salah satu, ada rumah, terus ada pakaiannya. Tadi kita bahas tentang sungai dan hutan sebagai sumber kehidupan mereka. Dan yang terakhir tentang Sunda. Nah, di sini ada salah satu alat musik dari Sunda yang namanya angklung. Pasti kalian tidak asing lagi mendengarnya. Angklung adalah alat musik khas yang benar-benar dari Sunda, yang bambu itu adalah sebagai bahan yang dibuatnya. Bunyinya yang dihasilkan itu sangat unik. Nah, cara bermainnya itu digoyang. Bagaimana cara angklung ini, bagaimana suara angklung ini, kita akan dengarkan sama-sama. Nah, begitu harmoni bukan? Nah, itu adalah materi terakhir hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga materi ini bisa menjadikan kita manusia yang bersyukur, karena di Baduy kan kita tidak hanya menggunakan alam sekitar kita, tetapi kita di kota bisa melakukan apa saja. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin ya rabbal alamin.